Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang menghantarkan kita meraih kebaikan, melakukan amal kebaikan kecuali dengan nama Allah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Dengan nama Allah kita bisa menghindar dari maksiat itu berkat nama Allah, berkat Allah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa minum enak, bisa makan apa aja, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang ya yang uangnya banyak tapi makannya cuma bubur. Kenapa? Kolesterol. Kenapa? Diabetes. Gak bisa minum yang manis-manis. Gak bisa makan gorengan. Atau orang yang lagi sakit muntaber, diare, ya. Mencret, gak bisa makan yang pedas-pedas. Ya, padahal orang Indonesia makannya yang suka pedas-pedas. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah tidak ada daya dan upaya kita melakukan kebaikan, menghindar dari maksiat kecuali semata-mata dari izinnya Allah, dari kehendaknya Allah, dari pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam dan seisinya dan segala fenomenanya. Semua yang terjadi, yang tercipta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ada yang Allah ridhoi, ada yang Allah murkai. Allah Tuhan semesta alam Rabbil alamin. Allahumma ya Allah lakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji, allazi jama'ana, yang telah mengumpulkan kita fi hadal makan, fi hadal masjid al mubarak al jamil, yang mengumpulkan kita di sini di dalam masjid yang indah ini, bagus sekali, luar biasa. Meskipun ada di tengah-tengah kompleks ini, saya lihat sempat muter tadi datang saya. Nggak tahu, kata Google Map-nya suruh muter, ternyata balik lagi ke sini ya. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ke sini berkat undangan saudara saya, ya, saudara baru saya, Ustadz Fathullah. Semoga Allah jaga di beliau, Allah panjangkan umurnya, ya, agar beliau bisa membangun dan memakmurkan masjid ini, Masjid Al-Isra, beliau sebagai DKM, dan tentunya semua jajaran, semua pengurus, para asatid, para ulama, para kiai, para ajengan, yang tidak saya sebutkan satu persatu, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati
Aksaruhum alayya salatan rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya manusia kelak di hari kiamat yang paling berhak duduk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Bukan istighfar, bukan la haula wala quwata illa billah, bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, tapi baca sholawat. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah yang mengizinkan Nabi Muhammad untuk bersabda seperti itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan Rasulullah menyampaikan sabdanya terkait dengan agama, terkait dengan ajaran Islam, bukan terkait dengan dunia atau strategi perang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau strategi perang, bisa saja itu ijtihadnya Nabi. Dan bisa saja para sahabat membantahnya. Contohnya ketika perang Khandaq, yang diterima adalah usulannya ya Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Atau ketika penyerbukan kurma. Jadi hadirin hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh dan taklim Masjid Al-Isra. Kalau kita ingin nanti kumpul ya, kalau ingin insya Allah kita ingin semua ya. Kalau nggak ingin ya keterlaluan ya. Kita bisa seperti ini, bisa membedakan mana halal, mana yang haram. Kita nggak gampang bunuh orang, tidak zina sini, zina sana. Itu berkat syariatnya Nabi Muhammad SAW, berkat sunnahnya. Jadi sunnah ini ada dua maksudnya. Sunnah lawannya wajib, ada sunnah artinya syariat. Ya, jadi ihya sunnah itu bisa dua maknanya. Menghidupkan syariatnya Nabi, juga bisa artinya menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kajian pada hari ini minggu ke-5, pekan ke-5 ya, kata Ustadz Fatullah kajian spesial ya. Tapi nggak pakai telur ini. Spesial ya. Alhamdulillah. Semoga memang kajian sekarang hari ini bisa spesial karena kita membahas tentang sholat nariyah. Tahaddus bin nikmah, tahaddusan bin nikmah ya. Jadi kalau kita punya nikmat boleh disampaikan kalau ada manfaatnya, ada tujuannya, bukan untuk ujub atau kesombongan. Shalawat Nariyah ini buku yang saya karang ini alhamdulillah sudah cetakan ke-4 Bapak Ibu ya. Insya Allah Juni akan cetakan ke-5. Buku ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari umat. Kenapa? Karena pertama penduduk Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ya, termasuk Thailand Selatan, Fatani itu adalah satu akidah dengan kita, satu amaliyah dengan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari. Asy'ari, bukan Azhari ya. Nah, itu artis itu, atau lulusan Azhari atau lulusan Azhar. Lulusan Azhar. Azhari. Kalau ini Asy'ari pakai shin, titik 3. Asy'ari pakai ain, Asy'ari. Kalau tidak salah di sini juga mengisi ya teman saya Habib Qais atau Habib Qais ya. Abdurrahman ya, ngisi di sini. Termasuk Buya Arosi Hasim kakak kelas saya di atas saya di Darussunnah. Mereka semua itu akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy'ari. Orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei ya. Apalagi di Indonesia, Banjarmasin ya, orang Banjar, orang Jawa, orang Madura, orang Padang. Syekh dulu kita semuanya itu Asy'ari semua. Fikihnya apa? Fikihnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Tasawufnya apa? Tasawufnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini ya ikut atau memperbaharui konsepnya Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi atau Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid.
Jadi yang memperbaharui, mempopulerkan, memviralkan namanya Imam Al-Ghazali melalui kitabnya yang sangat terkenal, Magnum Opus istilahnya. Bahasa kerennya Magnum Opus, atau buku yang paling terkenal yaitu Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang sempat terkubur. Nah, sholawat nariyah ini kemudian mendapat sambutan dari masyarakat Nusantara. Jadi buku saya sudah sampai ke Singapura, sudah ke Malaysia, sudah ke Thailand kayaknya belum, karena langsung beli ke saya. Nggak tahu kalau beli ke penerbit atau yang lainnya. Termasuk di belakang ini ada sambutan dari kawan saya di Maroko dulu, namanya Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti. Beliau masih keluarga kerajaan ya, kerajaan di Negeri Sembilan. Beliau ini doktor, dosen juga di Universitas UIE ya, apa? Bukan UIE, UII ya, Universitas Islam Internasional ya, di Malaysia sana. Ternyata sholawat nariyah ini diamalkan oleh orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Thailand ya, Fatani Thailand Selatan. Dulu Fatani dulu masuk ke Malaysia. Dan subhanallah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sholawat nariyah ini ternyata bukan hanya diamalkan oleh orang Nusantara. Diamalkan oleh orang-orang minal masyrik ilal maghrib, min masyarikiha ila magharibiha. Buktinya apa? Dari penamaan. Kita langsung lanjut ke penamaan. Ini nama-nama lain dari sholawat nariyah. Di Mesir, sholawat nariyah yang terkenalnya nariyah. Di kita juga nariyah. Kenapa kok sama? Asumsi saya, praduga saya sementara adalah karena alumni-alumni yang datang ke Indonesia ini kebanyakan adalah alumni Al-Azhar. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan dari Al-Azhar, dari Kairo, dari Mesir, dibawa, disampaikan ke umat Islam yang ada di Nusantara. Nariyah jadinya. Tetapi ingat, perlu kita ketahui karena ada sebagian orang yang mengatakan, ngapain lu ngamalin sholawat nariyah? Sudah jelas-jelas namanya sholawat neraka. Ente amalin. Ente itu masuk neraka. Tahu nggak ente? Sholawat nariyah itu bid'ah. Ada kesyirikannya. Waduh. Kita mulai ragu. Ada kelompok-kelompok seperti ini. Orang-orang yang underestimate. Yang nggak suka dengan sholat nariyah. Kenapa? Karena nggak cocok dengan ideologinya. Dengan keyakinannya. Padahal mereka gagal paham. Salah paham dengan sholawat nariyah. Wabil khusus karena di dalam sholawat nariyah itu ada namanya tawassul. Nanti kita bahas tawassul itu ada berapa dan mana saja, dan kita akan sampaikan dalil-dalilnya nanti. Karena yang dihantam oleh mereka adalah tawassulnya ini. Kalau kita nggak punya dalilnya, goyah, kita ragu. Akhirnya nggak ngamalin sholawat nariyah. Padahal sholawat nariyah ini yang mengarang seorang wali besar, Al-Allama Al-Imam Al-Qutub Al-Kabir. Seorang imam, ya, seorang allamah, seorang yang sangat alim. Allamah. Kalau alim pinter, tapi kalau allamah sangat pinter. Al-Qutub, kutub ini gelar. Gelar wali besar, wali kutub. Wali itu ada 4. Minimal ada 4. Wali aktob atau wali kutub, wali anjab. Ada wali ahbab, ya, wali abdal, 4. Yang paling besar adalah wali kutub. Ini oleh Imam Abdullah Al-Gumari, seorang ahli muhaddis Maroko dan seorang sufi, yang mengatakan Al-Imam Al-Allamah Al-Kutub Al-Kabir. Sudah kutub ditambahin Al-Kabir. Kalau kutub ya pasti besar. Wali besar. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Beliau itu wali kutub. Terima kasih airnya. Ya tahu kalau airnya kepanasan, jadi ambilin air yang lebih hangat. Syukron.
Allah barik fikum. Jadi Naria itu Bapak Ibu dinamai Naria bukan karena neraka, bukan. Artinya api. Sholawat yang sifatnya seperti api. Min haisu suratul ijabah. Atau atau bin nisbati ilan nafa' ila umumin nafa'. Dilihat dari segi kemanfaatannya. Kalau di buku ini, di Khazinatul Asrar disebutkan, dikatakan Naria karena kalau ada orang-orang Maroko itu kalau duduk katanya, kemudian membaca sholawat Naria 4444 satu kali duduk, kemudian punya hajat, hajatnya itu langsung oleh Allah dikabul, nggak lama. Cepat sekali, seperti cepatnya api membakar kayu bakar atau membakar kertas. Api kalau bersentuhan dengan apa saja, apalagi kertas, langsung terbakar. Jangankan kertas, rumah aja dilahap oleh si jago merah. Jadi di tasmiyatul sholat an-nariyah bin nariyah, penamaan sholat nariyah dengan nariyah, itu karena fungsinya. Saking cepatnya ya, mengabulkan hajat-hajat hamba-hamba ini, hamba-hamba Allah, dengan wasilah, dengan bertawasul, dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Wah, kita bawa ya, kita bawa kekasih Allah, ya. Kemudian kita minta kepada Allah apa? Permohonan-permohonan kita. Masa yang nggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita minta ke Allah dan Allah pasti senang. Allah kasih. Kenapa? Kita mintanya dengan tawasul, dengan sholawat nariyah. Itu rahasianya kenapa kemudian baca sholawat itu bisa cepat mengkabulkan hajat-hajat kita. Ya sholawat yang lain banyak ya, sholawat yang lain banyak. Tetapi sholawat nariyah ini populer, terkenal oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya, orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Itu kalau kita punya hajat, pasti mereka mengatakan baca sholawat nariyah. Apalagi kalau orang tuanya kiai, ustadz, itu pasti itu baca nariyah. Pasti nanti dikasih tahu jumlahnya 4.444. Kalau orang tuanya santri. Kalau nggak santri ya sekarang kita jadi santri bersama-sama. Yang kedua, sholawat taziyah. Nah kalau di Maroko Al-Maghrib namanya. Ya. Jadi Maroko ini tahu Bapak Ibu di mana Maroko? Bukan di Mesir ya. Di Afrika, benua Afrika ya, Afrika Barat. Afrika Utara paling barat ya, paling barat. Jadi Maroko itu dulu namanya Maghrib, Al-Maghrib Al-Kabir. Maroko Raya, kayak Great Britain ya. Inggris Raya terdiri dari empat kerajaan. Kalau di Inggris, kalau di Maroko besar dulunya. Dulu Maroko itu dulu mulai dari Mesir bagian barat, kemudian Libya, ke barat lagi ada Tunisia, ke barat lagi ada Aljazair, ke barat lagi ada Maroko sekarang. Ya, Maroko. Itu dulu semuanya namanya Al-Maghrib Al-Kabir. Setelah abad ke-15 penjajahan kolonialisme, ya, orang-orang Eropa, ya, kemudian dipecah-pecah. Kemudian mereka yang dipecah-pecah bikin bendera, bikin nama sendiri namanya Aljazair, Tunis, ya, kemudian apa lagi? Libya, Mesir, dipecah-pecah. Dibikin border ya, batas-batas. Nah, yang menggunakan kata Maroko hanya satu, yaitu Maroko sekarang itu, atau Al-Maghrib. Ya, Al-Maghrib itu bahasa Arabnya. Orang Maroko disebut Al-Maghribi. Kalau kita orang Jawa berarti Al-Jawi. Kalau dari Banten, Al-Bantani ya. Ya, kalau kata Ustaz Hidayat, kalau orang Bekas gimana? Orang Bekasi berarti. Orang Bekas ya, Bekasi. Allah. Ustaz Hidayat dulu teman saya sekelas dulu di Rosa Islamiyah. Setahun sebelum ke Libya dulu. Jadi kalau beliau sekarang tenar, saya nggak kaget gitu. Memang orangnya cerdas dan alim. Ya. IQ-nya encer ya, luar biasa kayak Pak Habibie. IPK-nya 3,9 ya. Saya cuma 3,2 ya, jauh sama beliau.
Kita lanjutkan ya, di Taziyah. Jadi Maroko itu ada kota namanya kota Taza. Taza. Makanya kemudian karena sholawat ini lahir dari pengarang yang lahir dan besar di sana, dinisbatkan kemudian namanya sholawat Taziyah. Taza. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Alhamdulillah. Saya tinggal di ibu kota Maroko namanya Rabat. Rabat. Jadi kalau Taziyah penamaannya bin nisbati ila maskot roksi al-mu'alif. Dinisbatkan kepada tempat lahirnya mu'alif. Karena mu'alifnya ini wafatnya di Wahran atau Oran. Oran di Aljazair sekarang. Perbatasan dekat dengan perbatasan Maroko. Kemudian yang ketiga, ada sholawat tafrijiyah. Nah, tafrijiyah ini terkenal di Turki. Orang Turki menyebutnya sholawat tafrijiyah. Nah, dari Mesir, Maroko, sekarang ke Turki. Balik ya, dari Mesir ke barat, kita balik lagi ke timur. Timur, utara. Yang keempat, tafrijiyah, kenapa nih kan tafrijiyah? Karena sholawat ini ya binisbati ila an-nafa ya, kepada manfaatnya ya, memberikan tafrij, memberikan jalan keluar, solusi. Tafrij ya, dari kata farraja yufarriju tafrijan. Ya, tafrijiyah. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Kegundahan ya bisa menjadi lapang, bisa mendapatkan jalan keluarnya. Tafrijiyah ya. Allah. Berikutnya sholawat. Kalau di Sunda, ini masuk ke Indonesia. Kalau di bumi ya, bumi Sunda ya, orang-orang Sunda di Bogor, di Bandung itu biasanya menamai dengan sholawat munfarijah. Nggak saya tulis di sini ya. Karena baru tahu ketika kemarin bedah buku di Bogor di pesantren Hamalatul Quran. Ya, pesantrennya Abah Falak, seorang waliullah besar. Jadi kalau kata orang Sunda katanya sholawat ini sholawat munfarijah. Ya, tadi berarti itu dari kata-kata infaroja yanfariju infirojan fahuwa munfarijun. Sholawat yang munfarijah, yang terbuka. Alladzi tanfariju bihil kurab. Hampir sama dengan tafrijiyah, beda wazannya. Kalau tafrijiyah dari farraja, kalau munfarijah dari infaroja. Yang keempat, sholawat kamilah. Nah, di Indonesia ini ada yang menamai dengan sholawat kamilah. Kenapa? Karena ada redaksi Allahumma sholli sholatan kamilah. Artinya kamilah adalah sempurna. Ya. The perfect one. Ya, sholawat yang sempurna. Kenapa? Karena sholawat nariyah itu sempurna menghadirkan ya, lafadznya, narasinya, redaksinya dengan sholawat dan taslim. Jadi sholawat yang sempurna itu ya, adabnya harus ada sholatan wa tasliman. Kenapa? Karena redaksi ayatnya itu Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau sholawat ingin sempurna, ya sholli wa salim. Jangan sallallahu ala Muhammad, ya itu kurang lengkap, ya. Sallallahu ala Muhammad, ya wasallama. Jangan lupa wasallama. Kalau sholli wa wasallim. Karena ayatnya menunjukkan ya yusalluna ya wasallimu. Nah, sholawat nariyah itu lengkap. Allahumma sholli sholatan kamilah wasallim salaman taman. Jadi adab membaca salawat tepat ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Ahzab ya? Al-Ahzab 56 kalau tidak salah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kelima, ada yang mengatakan sholawat Al-Qurtubiyah ya, tafrijiyah Al-Qurtubiyah. Kenapa dikatakan sholawat Qurtubiyah? Ya, saya
eh, belum yakin dengan nama penamaan ini. Cuma disebutkan di kitab ini ya, di kitab Khazinatul Asrar disebutkan di sini. Tafrijah Qutubiyah. Boleh jadi, ya, praduga saya yang menciptakan melalui laboratorium spiritual. Wah, ini bahasanya itu. Jadi ada lab, tapi labnya sifatnya spiritual. Ada seorang ulama, seorang alim, kekasih Allah, berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Namanya orangnya Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Nama aslinya nggak disebutkan, Pak, Ibu. Qurtubi itu artinya nisbat kepada orang yang tinggal di kota Kurtuba. Kurtuba di mana? Di mana? Ada yang tahu? Nama sekarangnya Cordoba di Spanyol. Jadi Cordoba itu bahasa Arabnya Kurtuba. Kof, ro, to, ba, tak marbuto. Kurtuba. Jadi ada seorang alim, ya, orang alim luar biasa melakukan, ya, lab spiritual, eksperimen spiritual, mendekat kepada Allah dengan cara macam-macam, ya, puasa, sholat malam, dan baca sholawat sebanyak 4.444. Ternyata angka ini mempunyai efek yang luar biasa. Jadi yang menciptakan angka 444 itu adalah Imam Al-Qurtubi. Tapi bukan Qurtubi ahli mufassir. Kan ada tafsir itu, tafsir Qurtubi. Bukan itu. Karena beda zaman. Sudah saya cek beda zaman. Kemudian oleh para ulama dinisbatkan ini namanya sholawat tafrijah Qurtubiyah. Nisbat kepada seseorang, tidak tahu siapa namanya, yang pasti seseorang yang lahir atau tinggal di Cordoba. Alhamdulillah, ya, saya sudah ke sana, ya. Sudah berkali-kali, kurang lebih 10 kali saya ke sana. Karena saya tinggal di Maroko, tinggal nyebrang. Ya, nyebrang Selat Gibraltar, sekitar setengah jam sudah sampai ke Andalusia. Dulu Islam pernah jaya di sana, kurang lebih 8 abad, 700 sekian tahun Islam di sana. Kemudian sirna sama sekali. Kita sedih kalau di sana, itu sedihnya. Kadang ya senang bisa jalan-jalan ke Spanyol, tapi sedih kalau melihat peninggalan-peninggalan masjid jadi gereja, jadi katedral. Cordoba dulu itu mercusuar peradaban Eropa. Ketika Eropa dalam masa Dark Age, dalam zaman kegelapan, mandi nggak tahu, mandi besar nggak tahu caranya gimana. Islam yang nggak tahu sabun. Ketika orang-orang Eropa, orang Paris, orang Jerman itu sakit, larinya kemana? Kalau kita sekarang kan kalau sakit kemana? Ke Singapura. Kalau orang Eropa dulu larinya kemana? Ke Cordoba. Pusat peradaban. Lahir di sana seorang filosof besar, seorang dokter yang oleh Barat diakui, namanya Imam Ibn Rushd atau Averroes. Itu di Cordoba. Sampai dibikinkan patung di Cordoba itu. Saking orang-orang Spanyol tuh merasa berhutang kepada Imam Ibn Rushd. Ya. Dan ulama-ulama yang lain banyak, ada dokter-dokter yang lain banyak. Az-Zahrawi diantaranya. Az-Zahrawi ini seorang ahli bedah yang menciptakan alat bedah yang kecil-kecil itu sampai 200 alat bedah. Namanya Imam Az-Zahrawi. Masya Allah. Ya. Ibu, insya Allah Bapak bisa, saya doakan bisa ke sana nanti. Yang penting haji dulu. Haji dulu ya, haji wajib dulu ya. Kalau itu kan nggak wajib ke sana. Cordoba. Jadi Cordoba ini, Cordoba dulu Bapak Ibu, itu satu level dengan Baghdad. Di timur ada Baghdad. Pusat peradaban timur dulu Baghdad. Ada Darul Hikmah namanya ya. Kalau kemudian kita tarik ke utara, ada namanya Konstantinopel. Itu ibu kota besar yang sangat terkenal, ya, yang dikuasai oleh Romawi Timur. Ya, Katolik gitu, ya. Ortodok namanya. Kristen Ortodok dulunya. Kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun berapa? 1453. Ya, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, berdasarkan hadis Nabi, latuf tahannal Konstantiniyah falanimal amiruha walanimal jaishuha. 1453.
Kemudian 39 tahun berikutnya, 1492, Islam di Spanyol habis. 14 berapa? 92. 1492. Allah sudah menyiapkan cahaya Islam akan berkibar di timur, tapi Allah berkehendak untuk memadamkan cahaya Islam di barat. Kalau kita tarik lagi ke timur, subhanallah, Nusantara abad ke-15, 14 itu islamisasi yang gencar-gencarnya, masif. Melalui siapa? Melalui wali Songo. Abad 15 itu, Pak. Jadi islamisasi Islam itu abad ke-15. Alhamdulillah ya. Jadi Islam ini yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau berdakwah tidak usah ngotot-ngotot. Nggak usah ngotot, Pak. Ya, Islam yang Allah yang menjaga Islam ini ya. Yuriduna ayudfi'u nurallahi ya. Wallahu mutimmu nurihi ya. Wallahu mutimmu nurihi. Orang-orang kafir itu mau berapa? Berkong kali kong ya, mau memadamkan agama Islam, berkoalisi memadamkan Islam. Gak bakalan bisa. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan dan menjaga Islam. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, yang keenam. Ada nama Salat Naria panjang sekali. Yang memberi nama ini orang-orang kekasih Allah. Ya. Dalam kitab ini disebutkan, wa yuqalu laha inda ahlil asror. Orang-orang ahlil asror. Asror itu jamaknya sir. Orang-orang yang Allah berikan rahasia. Bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Itu namanya apa? Namanya dikasih nama oleh mereka Miftahul Kanzil Muhit Linaili Muradil Abid. Miftah artinya kunci. Ya, miftah ini yang kuning warnanya, nomor 6. Al-Kanzil Muhit. Al-Kanz ini barang simpanan. Barang simpanan. Bukan suami simpanan, Bu. Ya, atau istri simpanan, bukan. Sesuatu yang disimpan. Biasanya sesuatu yang berharga yang disimpan itu. Mutiara, emas, perhiasan. Ya. Itu namanya Al-Kanzu. Ya, Al-Kanza. Ya. Sedangkan kuncinya adalah sholawat nariyah. Miftahul Kanzil Muhit. Muhit artinya itu sangat banyak. Samudra Atlantik itu bahasa Arabnya Al-Bahrul Muhit. Lautan Al-Muhit. Saking luasnya, Muhit. Wallahu muhitum bi'ibadihi. Allah itu ya. Allah muhitun bil kafirin. Itu muhit. Ya. Mengetahui. Sangat banyak. Linaili muradil abid. Lanjutannya. Untuk meraih, mendapatkan murad. Murad artinya keinginan, cita-cita, asa. Al-abid seorang hamba. Jadi kalau Bapak Ibu punya hajat, ya, mau wawancara, lamar kerja, atau ngelamar anak orang, baca sholawat nariyah. Sedang ngafalin Quran, pengen lancar, diimbangi dengan sholawat nariyah. Di Jawa Tengah, di Kudus itu ada pesantren besar, pencetak para hafid-hafid Quran. Nama pesantrennya Yambu'ul Quran. Udah tahu ya? Pesantren Yambu namanya. Ya, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Beliau itu kalau punya hajat, beliau hafid Quran luar biasa. Mutkin sekali. Beliau kalau punya hajat besar, ya, bikin asrama contohnya, asrama B. Beliau mengajak santrinya, beberapa santrinya untuk baca sholat nariyah. Berapa banyak? 4.444. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari putranya, namanya Ki Ulil Albab. Ulil Albabnya. Kakaknya namanya Ulin Nuha, Ki Haji Ulin Nuha. Itu saya sebutkan di buku saya, disebutkan di sini ya. Yang terakhir ada sholawat nuriyah. Nah ini saya dengar, tapi cuma ini katanya orangnya sholawat nuriyah itu langsung diberikan oleh Rasulullah SAW katanya, seperti itu. Tapi saya kurang percaya dengan ini ya. Karena orang ini kayaknya sepertinya tidak suka dengan kata nariyah, api. Kalau api kan panas. Kalau nur artinya kan itu adem kalau nur, cahaya. Nah, jadi itu istilahnya dipaksakan ya, dipaksakan. Kecuali kalau orang ini benar-benar mimpi Rasulullah kemudian menyuruh mengganti dari nariyah nuriyah ya. Nuriyah artinya yang bersifat cahaya. Baik. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sejarahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarahnya singkat. Kalau buku ini
Khazinatul Asrar, menyingkap. Ini buku referensi terkait dengan khasiatnya. Dibaca berapa kali, khasiatnya apa saja. Ini buku referensinya ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan sejarah dan biografi pengarangnya, ini bukunya. Ini namanya An-Najmus Saqib Liya Auliya Illahi min Mafakhiril Manaqib. An-Najmus Saqib artinya cahaya yang cemerlang. Ya. Fi mali auliya'i min mafakhiril manaqib, terkait dengan biografi wali-wali Allah yang keren-keren. Ya, bahasanya gampangnya seperti itu. Fi mali auliya illahi min mafakhiril manaqib. Ada 60 wali di sini disebutkan, di antaranya Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Dan di antaranya adalah Syekh Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Di sini disebutkan. Yang mengarang ini namanya Ibnu Sa'ad. Nama aslinya Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad atau terkenal dengan Al-Ma'ruf Ibnu Sa'ad. Ya, ini disebutkan. Muhammad bin Ahmad wafatnya tahun 1492. Beliau ini muridnya Syekh Ibrahim, pengarang Shalawat Nariyah. Disingkap di sini Shalawat Nariyah termasuk redaksi awalnya. Ya. Jadi redaksi yang sekarang kita amalkan itu sudah tambahan-tambahan dari para wali-wali Allah. Ya. Redaksi aslinya bukan seperti itu. Redaksi aslinya seperti ini. Ada 5 tambahan. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala nabiyyin. Itu redaksi asalnya. Ala nabiyyin. Tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim tidak ada, itu tambahan. Langsung wa yustasqal ghamamu biwajihi, al-karimnya tidak ada. Wa ala alihi wa sahbihi titik. Ya, fi kulli lamhatin itu tambahan. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allah. Sejarahnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, disebutkan di sini nih. Ya, halaman 111. Ya. Di buku saya ada, di belakang ada di kalau punya buku saya ya, yang Bapak bawa bisa dibuka. Yang nggak bawa bisa beli ke Pak Fatullah ya. Ya. Silahkan nanti ya. Kemarin beliau bawa cuma 14 karena sudah habis di tempat saya. Saya lagi pesan lagi dari penerbit di Surabaya 100 eksemplar, 100 lagi. Insya Allah hari Selasa datang. Di belakang sini di foto, nah, halaman di sini ada foto-fotonya. Jadi ibu-ibu kalau bapak malas baca, lihat foto-fotonya aja. Insya Allah cukup lah. Ya, cukup itu. Ada foto Taza dan seterusnya Maroko. Jadi kalau ingin tahu Maroko seperti apa ada di sini ya. Ini spesial ya, biar nggak ngantuk saya kasih foto-foto. Nah, halaman 344. 344. Udah ketemu, Pak? Nah, halaman 34 ini ya. Saya stabilo. Kenapa saya taruh fotonya? Karena buku ini umurnya sudah hampir 400 tahun, baru dicetak, disunting ya, ditahqiq tahun 2015. Sudah umurnya udah lama, ya dibentuk manuskrip. Kan ditulis oleh Ibnu Sa'ad ini tahun berapa? Beliau wafatnya tahun 1496. Menulis buku ini ya. Anggap saja lah menulisnya tahun 1495 lah, setahun sebelum meninggalnya. Baru dicetak, ditahqiq 2015 oleh Syekh Ad-Dibaji namanya. Dan ternyata buku ini sumber primer siapa pengarang Shalawat Nariyah dan biografinya secara lengkap. Saya terjemahkan di buku ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Arab, mending langsung baca ini buku ini ya. Tapi buku ini nggak ada di Indonesia, Pak. Ibu Bapak cari di toko buku di Indonesia, nggak bakal dapat buku ini. Saya kemarin titip lagi ke adik saya, baru pulang dari Kairo, saya titip ya buku lagi karena ada para kiai-kiai pengen buku ini. Saya titip 5. Nggak ada, Pak. Udah habis. Di Kairo sudah habis buku ini. Akhirnya saya fotokopiin itu para kiai itu. Nggak ada. Ini buku langka ini buku ini. Subhanallah. Padahal bagus sekali isinya. Ya, biografi para wali-wali Allah. Di antara Imam Bukhari dan Imam Al-Ghazali tadi. Nah, ceritanya bagaimana? Ya, halaman 344 tadi ya. Yang stabilo saya bacakan.
Di sini ya, yang stabilo saya baca wal naktasir. Coba di sini ada nggak ya? Kita lihat. Oh, nggak ada di sini. Singkatnya, wal naktasir ala hadhil jumlah min akhbari Sidi Ibrahim rahimahullahi wa fawaidihi. Singkatnya terkait biografi Syekh Ibrahim, ya. Wa in fatatni barakatul liqaihi. Jadi meskipun saya itu tidak bertemu dengan beliau, jadi ceritanya Ibnu Saud ini diajak oleh ayahnya untuk ziarah bertemu, ya, sowan kepada Syekh Ibrahim di Aljazair, di Wahran. Tetapi anaknya ini tidak ikut. Saya tidak tahu alasannya kenapa tidak ikut. Yang pasti beliau nggak ikut, cuma titip salam, ya. Titip salam kepada Syekh Ibrahim, dan kemudian oleh Syekh Ibrahim salamnya anaknya dijawab dengan tulisan, dengan beliau ngambil kertas, nulis, ya, nulis isinya selawat nariyah. Saya bacakan lagi. Meskipun saya tidak bertemu dengan Syekh Ibrahim, kata Ibnu Sa'ad, yang bertemu itu ayahnya. Falam yafutni solihu du'aihi. Saya tidak luput atau apa ya? Ya, saya mendapatkan doanya yang soleh, ya, solihu du'aihi. Karena yaktub li walidi, beliau menulis untuk ayahku ketika menyampaikan salamku, wa yusallimu alayya, dan memberikan salam kepada saya, wa yad'uli, dan mendoakan saya, bima arju qabulahu, yang saya harapkan doa tersebut qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillahi wa rahmatihi, berkat keutamaan Allah dan rahmatnya. Wa kana fi sadri maktubihi, dan di awal tulisannya, di awal suratnya, al-mubarak liwalidi, yang diberkati, yang disampaikan, diberikan kepada orang tuaku. Apa isinya? Alhamdulillah, Allahumma sholli salatan kamilah wasallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib, ya, wa yustasqal ghamam. Jadi wa husul khawatim itu tambahan, ya. Biwajihi al-karimnya nggak ada, wa ala alihi wa sahbihi titik, ya. Ya, yang menambahi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak, itu adalah guru-gurunya pengarang kitab ini. Ya, beliau wafat tahun 1900 sekian, 1923 kalau nggak salah. Syekh An-Nazili namanya, seorang ahli sayyid mufassir, orang Turki, kebangsaannya Turki. Habib tapi tinggalnya di Turki. Syekh Nazili namanya. Disebutkan ketika beliau mendapatkan ijazah dari guru-gurunya di Mekah, itu dengan tambahan bi ziyadati fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Jadi sejarah singkat, ya. Kita sudah tahu sejarahnya, sudah tahu siapa pengarangnya, siapa tadi namanya? Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi, ya. Kita lanjutkan. Ada yang mengatakan pengarangnya bukan Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim At-Tazi ini, Bapak Ibu, wafatnya tahun 866 atau 1462. 1462. Ya. Beberapa tahun sebelum Islam di Spanyol lenyap. Islam di Spanyol lenyap tadi tahun berapa? 1492. Berapa tahun itu? 92 kurangi 62. Berapa? 30 tahun. 30 tahun sebelum Islam hilang di Spanyol, beliau wafat. 1462. Ya. Ini pendapatnya Abdullah Genun dalam kitab An-Nubuk Al-Maghribi. Buku bagus sekali itu tentang adab, ya, tentang adab Arabi, ya. Disebutkan di sana, ya. Kemudian ada Abdullah bin Siddiq bin Muhammad, aslinya Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari dalam kitab Al-Hujaj Al-Bayinat dalam halaman 150. Al-Hujaj Al-Bayinat fi isbatil karomat. Kemudian menurut Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, ya. Syekh Ali Jum'ah, kitabnya dia dibaca di sini, ya, oleh Buya Rozi. Beliau dan punya kitab namanya kitab Thariqah As-Siddiqiyah, karena beliau ini berguru kepada Syekh Abdullah Al-Gumari. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu, ya, berguru kepada orang Maroko, namanya Syekh Abdullah Al-Gumari. Ya. Nah, beliau dalam bukunya itu menukil perkataan Al-Harushi bahwasanya yang mengarang sholawat nariyah adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Al-Tazi. Kemudian Habib Mundir Al-Musawa, ya, pendiri Majelis Rasulullah, itu juga pendapatnya sama, Ibrahim At-Tazi. Ada lagi seorang Sayyid, seorang Habib, tinggal di Mesir. Sudah wafat beliau, namanya Muhammad Zaki Ibrahim.
punya buku kecil itu. Namanya kitabnya Fiqhus Sholawat. Fiqhus Sholawat. Ada PDF-nya, tinggal googling aja. Fiqhus Sholawat. Saya punya aslinya. Ya kalau mau fotokopi ada di rumah. Nah, kemudian yang kedua, ada pendapat lain namanya Abdul Wahab At-Tazi. Sama-sama dari Taza, tapi beda zaman. Beliau lebih belakangan, kurang lebih 3 abad. Beliau wafat 1206 Hijriah atau 1791 Masehi. Pendapatnya siapa ini yang mengatakan? Pendapatnya Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Ya. Muhammad bin Alwi, putranya Abbas, putranya Abdul Aziz. Jadi Abbas itu, kakeknya Sayyid Abuya Muhammad itu aslinya orang Maroko. Abbas. Bapaknya Habib Alwi. Muhammad bin Alwi Abbas. Jadi dari Maroko hijrah ke Mekah, kemudian tinggal, lahirlah Sayyid Alwi, kemudian lahirlah Sayyid Muhammad, dan sekarang lahirlah Sayyid Ahmad. Makanya Sayyid Abuya Muhammad itu madhabnya Maliki. Karena orang Maroko itu madhabnya semuanya Maliki. Sama dengan Nusantara madhabnya Syafi'i. Gitu, ya. Allah. Kalau tayamum pakai batu, Pak. Jadi kalau kita ke Masjid Maroko, pasti di pojok itu ada batu. Tuh. Kalau nggak di pojok, di bawahnya tiang. Kalau ibu di paling pojok itu pasti ada batu. Ibu kalau masuk Masjid Maroko pasti ada batu. Musola Maroko pasti batu. Jangan dikira itu buat berantem atau tawuran, bukan itu. Itu untuk tayamum. Jadi kalau Maliki itu, ya, mata Maliki tayamum itu boleh pakai batu. Segala yang ada di atas bumi itu boleh. Asalkan batu beneran. Batu kali, bukan batu cor-coran. Nah, kalau batu cor-coran, ada semen nggak sah. Harus benar batu. Ya. Nah, itu madhab Maliki. Kalau kita harus ya debu, ya, itu bedanya ya. Dan di Maroko, anjing, mohon maaf ya, anjing itu suci. Nah, suci ya. Di Maroko, anjing nggak najis. Kalau kita, najis besar. Najis Mogholan tuh. Kok bisa Ustadz? Dalilnya sama, penafsirannya yang berbeda. Ini rahasia Pak ya Ibu ya. Ini rahasia. Untuk Ibu aja ini, jangan sampai ke orang lain. Nanti sesat Ibu. Wah, ini beral. Kalau nggak percaya Ibu ke Maroko sendiri deh. Ini Ustaz Alfian yang ngajin sesat ya Ustaz Alfian ini. Saya 10 tahun di Maroko, Bu. 2010 sampai 2020. Jadi di Maroko orang bawa anjingnya. Jadi beda madhab ya. Dalilnya sama. Sama dalilnya. Tapi pemahaman yang berbeda, penafsirannya berbeda. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ahmad At-Tazi. Ini ada santrinya Syekh Ali Jum'ah punya kitab namanya Al-Kunuz Al-Muhammadiyah, kitab kecil. Namanya Al-Hulwani. Ini sepertinya salah mendengar dia. Al-Hulwani mengatakan katanya menurut guru saya Ali Jum'ah, pengarang Shalawat Nariyah itu Ahmad At-Tazi. Saya cari-cari di buku-buku biografi itu Ahmad At-Tazi itu nggak ada. Ahmad At-Tazi itu siapa Ahmad At-Tazi ini? Nggak ada. Jadi maka saya sebutkan majhul, nggak saya ketahui. Ya. Nah, terakhir ada waktu saya ke Banyuwangi BWI, ada orang mengatakan Ustadz, saya dengar-dengar yang marang saudara itu Ahmad Ar-Rifai. Saya tanya, dapat dari mana? Siapa yang mengatakan? Dapat dari Google. Google. Boleh, oke di Google. Coba di Google ada nggak? Siapa yang mengatakan, yang mengisbatkan? Alhamdulillah. Kalau ini Ahmad Ar-Rifai, nggak tahu Ustaz, pun saya baca yang mengarang Ar-Rifai. Ya. Kalau saya kan jelas. Syekh Ibrahim, siapa yang mengatakan? Oh, Syekh Abdullah Al-Genun. Syekh Abdul Wahab At-Tazi, siapa yang mengatakan? Abu Yazid Muhammad. Jadi saya cuma menukil. Ya, saya cuma menukil di sini perkataan ulama saja. Menurut ulama ini. Kalau nggak ada, nggak saya sebutkan. Termasuk Ahmad At-Tazi. Siapa yang mengatakan? Al-Hulwani, muridnya Ali Jum'ah. Ahmad Rifai, ya, orang-orang Banyuwangi itu nggak tahu ternyata, tapi sumbernya dari Google. Yang terakhir ada Syekh Nariyah. Kalau kita buka YouTube, nanti ada namanya Syekh Nariyah katanya. Ini nggak saya sebutkan sosok namanya karena menjaga kode etik. Karena beliaunya masih hidup dan sangat terkenal beliaunya ini. Ya, antum bisa cari sendiri YouTube, pasti ketemu orangnya. Katanya yang mengarang Syekh Nariyah ini sahabat. Itu nggak benar. Sahabat itu tidak ada yang bergelar Syekh. Kalau sahabat langsung, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah nggak ada, Syekh Abu Hurairah nggak ada, Syekh Ibnu Mas'ud nggak ada, Syekh Abu Musa Al-Asy'ari nggak ada Syekh. Dari namanya itu udah nggak bener. Tapi di YouTube itu, ya, di majelisnya dikatakan cerita
namanya Syekh Naria, masuk rumahnya kemudian macam-macam lah. Enggak, saya enggak tahu dari mana asalnya itu. Sumbernya mana? Andai kan saya ketemu dengan orangnya, akan saya tanyakan itu. Sangat terkenal orangnya ya. Saya enggak sebut nama ya. Jaga etik. Apalagi direkam ini, waduh bahaya ini nanti. Bisa viral nanti. Kita lanjutkan ya Ibu ya. Ini sekarang wirid sholat naria berapa kali? Nah, di buku ini saya hanya menukil ya. Saya nggak ngarang-ngarang, nggak berani saya ngarang, saya nggak berani ngarang-ngarang ya. Bukan ahlinya kalau saya ini, bukan pengarang masalahnya. Menurut kitab ini minimal baca 11 setelah sholat 5 waktu. Kalau sholat duha gimana Ustadz? Boleh? Boleh, bagus. Sholat duha, sholat tahajud apalagi bagus 11. Nanti kalau sudah istiqomah bisa ditambah, dinaikkan levelnya jadi 41. Atau ya setelah sholat subuh, spesial untuk subuh 41. Selain sholat subuh 11. Kemudian kalau sudah terbiasa baca 100. Ya. Masing-masing ada khasiatnya. Nah, kalau sudah terbiasa dinaikkan levelnya. Sama dengan anak-anak ini kalau main game ya. Nah, game online sekarang itu penyakit itu. Pasti ada level-levelnya itu. 313 sejumlah para rasul. Rasul itu jumlahnya 313. Yang disebutkan di Al-Qur'an ada 25. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Lah, dalam kitab ini disebutkan orang kalau ingin menjadi istilah saya, orang kalau ingin menjadi wali bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Bisa kasyaf istilahnya atau mukasyafah. Baca 313 sehari semalam. Mungkin dibaca setiap malam pas tahajud boleh. Berapa jumlahnya? 313. Dalam kitab ini disebutkan laka syafal asror atau likas fil asror. Untuk menyingkap asror. Ya. Yaro ma yuriduhu. Dia akan bisa melihat apa yang dia kendaki. Yaro, dia akan melihat ma yuriduhu, apa yang dia inginkan. Melihat pikiran orang. Sebelum orang itu datang ke kita tahu. Dia maunya apa? Tahu. Itu kalau orang sudah kasyaf ya. Oleh Allah diberikan istilahnya sekarang apa? Panca indera ke istilahnya orang itulah, orang paranormal ya. Istilah tasawufnya kasyaf. Kasyaf artinya itu disingkap oleh hijab. Makanya Nabi Musa itu ketika di Tursina bisa berdialog dengan Allah. Kenapa? Hijabnya dibuka oleh Allah. Berdialog di Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada hamba-hamba Allah yang bisa dialog dengan alam lain. Dengan orang yang sudah meninggal alam barzah itu bisa. Dengan alamnya jin. Kita ada yang bisa lihat jin di sini. Ada yang bisa lihat jin? Gak bisa. Tapi ada hamba-hamba Allah yang dialog dengan jin. Bisa. Kenapa? Hijabnya dibuka. Ya, Imam Asy'arani itu. Imam Asy'arani itu punya buku kecil, Imam Abdul Wahab Asy'arani, buku kecil, catatan pertanyaan dari para jin. Saya punya bukunya kecil. Jadi jin bertanya kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang punya kitab Tambihul Mukhtarin. Tanya, ada santri jin. Termasuk kiai saya, Izain Mun'im itu, pendiri pesantren Nurul Jadid, ketika ngajar, itu ada santrinya jin. Ngajinya di mana? Bukan di masjid, di samping masjid ada pohon. Sampai sekarang pohonnya itu nggak ditebang, karena itu tempat ngajinya jin. Rasulullah SAW itu punya sahabat dari kalangan jin. Sampai ada buku namanya Musnadul Jin. Buku dikarang oleh kakaknya Syekh Abdullah Al-Gumari tadi. Ini. Nah kakaknya Syekh Abdullah. Nah, ini beliau punya kakak namanya Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Seorang ahli besar punya kita namanya Musnadul Jin. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin dari Rasulullah SAW. Saya punya bukunya. Pakai bahasa Arab tapi Pak. Belum diterjemahin, belum ada terjemahnya itu. Buku langka itu. Buku langka. Nggak ada di Indonesia kayak itu begitu. Jadi hadis dari Rasulullah diriwayatkan dari jin. Bukan dari Abu Hurairah, bukan Aisyah, bukan. Dari jin Pak. Pernah baca Pak hadisnya? Belum punya ya? Nanti bisa dikaji di sini nanti. Nanti datang jin semua, datang jin nanti ngaji. Jin sana namanya Musnadul Jin ya. Allah. Ada kitab musnad besar sekali namanya Musnad Ahmad bin Hambal. Sekitar 25 jilid itu.
40.000 kalau nggak, 40.000 hadis. Ya, jadi kitab musnad itu kitab sesuai dengan sahabatnya. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Bakar ada berapa, Aisyah ada berapa, Ibnu Mas'ud ada berapa. Jadi semua sahabat dikumpulkan ada berapa. Nah, ya, seperti itu. Itu namanya kitab musnad. Ya, oke, lanjut kita. Biar selesai. Sudah selesai. Nah, ini caption ya, SS ya, screenshot dari kitab ini ya. Boleh saya baca atau saya cukupkan? Baca enggak? Saya baca ya, cepat aja ya. Nih. Kada ajazali Syekh Muhammad At-Tunisi, demikian telah mengijazahkan kepada saya Syekh Muhammad At-Tunisi dari Tunis, Muhammad At-Tunisi. Suma Syekh Al-Maghribi, enggak tahu siapa namanya, Syekh dari Maroko. Suma Syekh Sayyid Zain Makki, ya namanya Sayyid Zain Makki, orang Mekah. Wa minas Syekh Sayyid Muhammad As-Sanusi, ya tapi bukan Sanusi pengarang Ummul Barahin, bukan. Fi Jabal Abi Kubais, di Jabal Abi Kubais. Ya. Ya, Gunung Abi Kubais itu 5 menit dari Masjidil Haram. Hanya 5 menit. Sekarang sudah tidak ada gunungnya, sudah jadi istananya Raja Salman. Sudah jadi istana sekarang ya. Abi Kubais ya. Mungkin yang dulu haji tahun-tahun awal mungkin masih ada. Biziyadati dengan tambahan, ya, kata pengarang kitab ini, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumil laqja. Yang menambahin itu adalah guru-gurunya pengarang kitab Khazinatul Asrar. Kalau orang santri pasti tahu kitab ini ya. Ya, ini kitab luar biasa ini. Allah. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa ana ya adzintu, saya mengizinkan, wa ajastu, dan saya mengijazahkan, liman dawama, bagi orang yang ingin mengamalkan, mengistiqomahkan, ala qiraati hadhihi shalah, membaca salat ini al mubarak, yang mubarak, al maimunah, bil khatti wal qalam, secara tertulis, ijazatan tamah, dengan ijazah yang sempurna ya. Ya, sekarang ya saya ijazahkan kepada yang hadir untuk mengamalkannya. Kobil tuh ya, amalkan. Kalau beliau aja mengijazahkan, apalagi saya ya, ijazahkan. Meskipun sholawat itu tidak perlu ijazah, tapi kalau dengan ijazah itu lebih barokah sampai menyambung kepada muallifnya ya. Kama ujizna biha, sebagaimana saya, kata beliau, telah mendapatkan ijazah biha, dengan sholat nariyah, min haula'il masyai al-madkurin, dari guru-guru tadi. Qaddasallahu asrarahum, semoga Allah mensucikan sir-sir mereka. Wa nafa'ana bihim, semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari mereka. Amin. Fatahullah alaina wa alaikum asrarha, semoga Allah membukakan kepada kita rahasia-rahasia salawat nariyah. Wa faqani Allah wa iyyakum lidawamiyah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita mengamalkan salawat nariyah. Fa inna hadhihi sholata jami'ah muhtawiyah, salawat ini jami'ah ya, komprehensif, muhtawiyah ala tafrijil kurub. Kalau punya kurub, punya masalah, salawat nariyah. Wa tahsilil matlub, punya dapat kerjaan, punya jadi hafid Quran anaknya, dibacain salawat nariyah. Wa kamilah, dan sempurna, bi alfa di adabis shalah. Tadi saya sebutkan tadi ya. Salawat ini lengkap ya. Sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ya. Wa muhitu ala adadi kulli syai' wa awaniha, dan meliputi semua sesuatu ya. Ya. Karena apa? Ada tambahannya. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maklumilak. Ini sudah sekarang khasiatnya. Wa qalla Syekh Muhammad At-Tunisi, man dawama, barang siapa yang membiasakan membaca salat nariyah kulla yaum, setiap hari, 11 marrah, yang garis merah ya, 11 kali, ka'annaha tunazzilur rizq, seakan-akan salat nariyah ini, berkat salat nariyah ya, wasilahnya nariyah akan menurunkan rezeki minas sama'i, dari langit ya, wa tunbituhu, dan salat nariyah bisa menumbuhkan dari minal ardi, dari bumi, rezeki-rezekinya. Yang punya sawah, sawahnya dijaga dari hama ya, dari banjir dan seterusnya, insyaallah. Wa qala Imam Ad-Dinawari, biasanya para kiai bacanya Ad-Dainuri ya, yang benar Ad-Dinawari, karena suatu kota di Mesir namanya kota Dinawar ya. Dinawar sama dengan Taza ya, At-Tazi, Ad-Dinawari. Man qara'a hadis salat dubura kulli salatin, setelah salat baca 11 kali, wabil khusus salat 5 waktu, wa yattakhiduha wirdan, dan dijadikan sebagai wirid, la yang qati'u rizquhu, rezekinya enggak bakal terputus-putus. Ibarat rekeningnya enggak pernah nol. Ibarat rekening. Insyaallah kita semua punya rekening di sini ya. Zamannya zaman rekening ya. Allah. Ada rekeningnya enggak pernah kosong, Pak. Masa Ustaz? Ya coba aja.
Tapi syaratnya satu, harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bakalan. Insya Allah nol terus insya Allah. Harus yakin. Dunia ini sangat nggak berharga di sisi Allah. Dunia ini. Andaikan berharga kata hadis Nabi, nggak bakal orang kafir dikasih minum. Kalau ada harganya. Dunia ini diobral sama Allah, diobral. Yang kafir, yang mukmin dikasih semua. Asalkan dia mau bekerja, dikasih sama Allah. Belagi kita baca sholawat naria, kekasih Allah, Muhammad, dikasih. Fa innahu yanalul maratib al-aliyah, karena ya dengan membaca sholawat naria itu kita akan mendapatkan maratib, derajat, pangkat yang aliyah, yang tinggi. Wad daulah al-ghaniyah, dan kerajaan dan negara. Daulah itu negara. Al-ghaniyah, yang sangat kaya. Allah. Wa man dawama 'alaiha ba'da sholati subhi. Barang siapa yang membiasakan setelah sholat subuh, kulla yaumin, setiap hari, wa arba'ina marrah, 41 kali. Apa khasiatnya? Yanalu muradahu aidon. Sama, murad, ya. Keinginannya akan Allah sampaikan. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin mi'a marrah, 100 kali. Yahsul matlubahu wa yudrik gharadahu fawqa ma arada. Nah, kalau yang baca 100 kali, maka dia akan mendapatkan ya keinginannya lebih dari yang dia inginkan. Contohnya, orang pingin punya mobil apa? Innova Ribbon. Innova Ribbon. Allah kasih Alphard. Allah kasih gampangnya gitu, gampangnya lah. Ya dia pingin jadi hafal Quran, hafid Quran 30 juz. Allah kasih dengan sholat naria itu hafal 30 plus tafsirnya. Mau nggak? Luar biasa sama tafsirnya loh. Dan mungkin. Itu kalau bedanya orang ngafalin Quran tidak dibarengi dengan sholawat. Orang ngafalin Quran dengan dikikan sholawat. Insya Allah lebih mungkin yang dengan sholawat. Wabil khusus 100 kali bacanya ya. Ya. Jadi fauqoma arodahu. Ya. Diberikan oleh Allah lebih dari itu. Pinginnya Avanza dapatnya Alphard. Mau Pak? Ya mau semua. Mau. Saya kasih Pak Al-Fatihah. Tawa Al-Fatihah itu luar biasa itu ya. Masya Allah. Ya. Jadi baca sholat naria sama Al-Fatihah. Saya dulu pernah ditipu orang. Mau beli tanah, rumah, ditipu sama orang 100 juta DP-nya. Ternyata dia penipu. Langsung saya cancel. Belum seminggu saya cancel. Penipu ternyata. Saya cek dokumennya, ternipu. Wah, saya tertipu. Udah. Uang, kata teman saya, uang kamu gak bakal balik sudah. Ini penipu. Dan benar Pak. Banyak cara dia untuk menipu saya. Gak dibalikin uang. Akhirnya deal. Ya, 90, 10 jutanya musnah, hangus. Nah, 90 jutanya itu berapa kali saya telepon tuh, janji ini besok. Akhirnya apa? Saya bacain sholat naria. Setiap maghrib, setelah maghrib saya baca 100 kali. Dibantu sama ayah saya almarhum, Kiai Haji Zainal Arifin Hasman. Sholat naria 100, Al-Fatihah 100. Alhamdulillah Pak. Meskipun dengan ngotot, kapan? Besok janji-janji ya, PHP terus. Alhamdulillah Allah bukakan hatinya, dibayar 50 juta. Balik 90 juta. Meskipun 10 juta ya, sudah sedekah udah kepada penipu. Orang sini nih, orang daerah sini nih, Pondok Aren itu. Allah, yang dijadiin penipuan itu di tanah di belakang puskesmas Karangtengah, di komplek keuangan. Di puskesmas sana itu, oh sana ya, maaf, saya bingung, sana ya. Nah ada puskesmas Pak, di belakangnya ada tanah kosong. Nah itu dijadikan modus. Jadi kalau ada orang mau datang, saya mau lihat tanahnya, diantar tuh ke sana. Tanahnya orang dikasih tahu. Kurang ajar dia, namanya penipu ya. Dan surat tanahnya itu sudah berapa kali fotokopi. Ya Allah, saya kan baru pulang dari Maroko kemarin, nggak tahu masalah tanah itu. Surat-surat tanah itu ya. Allah. Ya, akhirnya saya sadar karena yang saya tahu-tahu teman saya ada rusunah juga adik kelasnya Abu Yarozi, seangkatan saya. Ahli hukum, saya tanya, saya foto-foto itu. Wah, ini penipuan, di mana ada surat tanah ada fotokopi berapa kali katanya. Allah, udah segera di cancel katanya, batalkan itu. Kalau enggak nyesel nanti katanya. Alhamdulillah punya teman ahli hukum jadi tahu. Ya, ini baca 100 kali Al-Fatihah setelah maghrib dan sholat naria 100 kali. Alhamdulillah Allah bukakan hatinya. Karena Allah ya muqallibal qulub, ya sabbit qalbana ala ta'atik, ya muhawil ahwal ila ahsanil hal. Jadi yang menggerakkan hati orang itu ya Allah. Kita punya bisnis biar banyak pelanggan. Siapa yang menggerakkan orang mau beli produk kita? Allah Subhanahu wa taala. Mendekat ke Allah. Masalahnya sekarang orang mencari uang, mencari rezeki, mencari suap nasi, lupa meninggalkan Allah yang menciptakan nasi, yang memberi rezeki. Itu masalahnya orang sekarang. Allah ditinggalkan.
ke kantor, Allah ditinggal di rumah. Itu salah. Mestinya Allah dibawa ke kantor, dibawa ke parlemen. Biar apa? Biar nggak korupsi. Orang sekarang lupa pada Allah SWT. Ini keliru. Ya. Terakhir kita baca. Yang baca 313 ya. Wa man dawama ala qiraatiha kullu yaum bi'adadil mursalin. Sebanyak jumlah rasul. Salasumi'ah wa salasa asyara. 313 kali. Ini ya likashfil asrar atau likashafal asrar, untuk bisa menyingkap rahasia. Saya bilang kalau orang mau jadi wali, baca surat Nariyat 313 setiap malam. Insyaallah fa innahu yaro, ya. Dia akan melihat kulla syai'in yuriduhu. Mau lihat apa saja bisa. Yaro kulla syai'in yuriduhu, ya. Allah. Jadi Bapak kalau bisa lihat apa, mau lihat Ka'bah langsung, nggak perlu pakai internet, YouTube enggak, langsung lihat mata ini. Langsung lihat Ka'bah. Itu matanya sudah bukan mata biasa ya, matanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 313. Wa man dawama alaiha kullu yawmin alfa marrah. Ya, siapa yang baca 1000 kali setiap hari, falahu ma la yasiful wasifun. Dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa disifati kenikmatannya. Mimma la ainun ra'at wala udunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Berarti apa itu? Surga, Pak. Nikmatnya nur surga, ya Allah. Nah, yang terakhir al-Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan man aroda tahsila amrin muhim, yang punya proyek 3M contohnya, mau bangun hotel contohnya. Ya, punya hotel, mau bangun mungkin apa saja, mau hafalin Quran 30 juz, ya, audafil bala'il muqim, atau lagi kan ada corona, Omikron, atau apa lagi? Siapa? Fathullah. Alfian, ya. Itu apa? Katanya fal yaqra hadhihi shalah at-tafrijiyah, baca salawat tafrijiyah. Waliyatawassala biha, dan hendaklah bertawasul dengan salawat nariyah. Jadi kita itu baca salawat nariyah bertawasul. Bukan minta kepada Muhammad, bukan. Tawasul, mintanya kepada Allah. Oh jelas, Allahumma ya Allah, sholli sholatan kamilah. Ya. Wa tawassul biha ilan nabi dzil khuluqil adim, kepada nabi yang mempunyai akhlak yang azim, yang agung. Berapa banyak? Arba'ata alafin, 4000, wa arba'a mi'atin, dan 400, wa arba'an wa arba'in, dan 44 kali, marrotan kali. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yuwaffiqu, akan memberikan taufik, kekuatan, muradahu, ya, keinginannya, wa mutlabahu, dan cita-citanya, ala niati, sesuai dengan niatnya. Punya niat apa? Biar diterima jadi apa? Jadi anggota DPR contohnya, ya. Tapi saya rasa jangan deh, Pak, ya. Takutnya masuk DPR yang asalnya kita orang bersih, suci, makannya makan yang halal, masuk DPR makan yang syubhat. Kenapa? Di DPR itu banyak uang, Pak, nggak jelas. Uang dengar, uang transport, uang pelicin, uang apa lagi? Perapat kehadiran. Kalau hadiran nggak apa-apa, Pak, karena dia rapat, ya, nggak apa-apa, itu kerja. Lah kalau orang dengar itu, uang dengar itu apa? Dengar-dengar korupsi bersama-sama, kasih jatah. Apalagi uang pelicin, apanya mau dilicinin? Nggak jelas, itu uang subhat itu. Jadi Habib Jindan, guru saya di larangan itu, kalau kita itu kira-kira nggak mampu merubah negara ini melalui politik, nggak usah masuk politik. Karena di dalamnya itu semuanya transaksional. Jual beli jabatan. Menjadi kepala desa, berapa punya duit ente? Bayar dulu ke partai. Ya mohon maaf ini, ya, jangan di ini realitas sekarang, Pak. Kalau kita nggak bisa, jangan. Jadi kalau kita kira-kira diwarnai, jangan. Gila kita berubah, jangan. Kalau kita bisa merubah, tafadhol, silahkan. Silahkan kalau bisa. Tapi pusaran itu di sana itu, di parlemen itu, lingkaran apa istilahnya? Bukan saya ngomong ya, saya ngomong tadi. Bapak itu, bukan saya ngomong ya. Jadi uang itu yang subhat-subhat itu, waduh ya Allah, gak jelas itu. Mending Bapak nyari yang halal aja. Karena yang halal itu yang barokah, Pak. Meskipun gak seberapa, tapi anak kita tenang, kehidupan kita tenang, keluarga kita. Apalah artinya uang dengar banyak, uang pelicin banyak, mobilnya uang tunjangan, uang kunjungan 300 juta, mobilnya Alphard, mending mobil kita Al-Fatihah, cukuplah. Selama dunia akhirat kita, ya. Mobil Alphard Fatihah, wallahu a'lam bissawab.